Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan langkah penelitian melalui SPSS dengan membuat kategorisasi. Ini masih di Excel. Ini adalah tabelnya, kuesioner dibuat dalam bentuk kolom, kemudian responden dalam bentuk row. Kemudian kita sudah mengetahui hasilnya, total dari masing-masing responden nilainya. Ketika kita ingin melakukan kategorisasi apakah berapa banyak yang rendah, berapa banyak yang sedang dan tinggi terkait dengan tingkat kepatuhan, langkah pertama adalah mencari angka median. Bagaimana caranya? Kita gunakan fungsi Excel sama dengan median. Median ini kita klik sampai keluar. Median kemudian di blok dari atas sampai bawah. Nah, kita sudah peroleh angka mediannya. Kemudian standar deviasi. Fungsi X-nya sama dengan standar deviasi ini STD keluar, kemudian kita blok totalnya dari atas sampai ke bawah. Kita sudah mendapatkan angka median dan standar deviasi. Kategori rendah rumusnya adalah apabila angka yang didapatkan oleh seorang responden lebih kecil daripada median dikurang ST. Maka kita harus ketahui median kurang ST berapa. Sama dengan median kurang ST. Kemudian kita cari median plus SD. Median plus SD. Nah, ini mungkin kita bulatkan. Jadi apa? Tidak ada koma ya. Nah, ini kita hilangkan desimalnya. Nah, begitu pula angka di bawahnya kita hilangkan. Nah, tidak ada desimal. Oke, setelah itu kita bisa lihat bahwa rendah itu X-nya lebih kecil dari 26. Sedang dia antara M kurang SD itu kan berapa angkanya? 26. Kemudian lebih kecil sama dengan berapa itu X-nya ya? Ini tadi. Kemudian dia lebih kecil dari 37. Jadi antara 26 sampai 37 ya. 26 sampai 37. Tadi lebih kecil dari 6. Kemudian bagaimana dengan yang tinggi? Tinggi itu lebih besar dari 37. Lebih besar sama dengannya 37. Kalau ini jadi 26 sampai 36 karena kurang dari 37 ya. Oke. Kita nulisnya nanti rumusnya di. Kemudian berikutnya
Setelah kita ketemu angka dari median dan standar deviasi, kita buat kategori ini. Kategorinya ada yang sedang, tinggi, rendah. Nah, kita menggunakan rumus if, ya. Kalau kita klik sama dengan if, kita blok. Nah, kita letakkan di sini ya, kategori sama dengan if. Kita taruh di skor total. Skor total. Nah, skor totalnya itu rendah itu lebih kecil dari 26. Kita tulis lebih kecil dari 26. Kemudian kita kasih koma, ada yang titik koma, ada yang koma. Kalau di komputer ini koma, kita klik rendah. Kemudian if, karena yang sedang itu ada antara, jadi ada fungsi tambahan yaitu n. Nah, kemudian kita taruh di total ini n-nya bagaimana? Dia lebih besar, ya, lebih besar sama dengan 26. Jadi dia lebih besar dari 26, dari angka 26. Kemudian dia lebih, kita klik lagi totalnya. Nah, dia lebih kecil dari 37. Lebih kecil dari 37. Kita kasih kurung, kasih separasi koma. Nah, ini kita kasih kategori sedang. Ini agak rumit ini aja ya. Sedang, oke. Kemudian di totalnya dia lebih besar dari lebih besar sama dengan 37 ya. 37. Kemudian kita kasih label tinggi. Kemudian tutup kurungnya, dilihat dari kurung buka atau ada 3. Sudah dapatkan ini sedang. Angka 30 itu kita lihat antara 26 dan 37, betul yang masuk kategori sedang. Tinggal kita klik ke bawah. Nah, sudah dapat itu. Jadi kita tahu bahwa responden pertama sedang, kemudian ada yang tinggi, ada yang rendah. Sudah. Sekarang kita ingin tahu berapa jumlah kategori rendah, kategori sedang, dan tinggi. Rendah berapa, sedang berapa, tinggi. Gunakan fungsi Excel sama dengan count if. Nah, ini dia nih, count if. Kita hitung count if-nya, nah itu di blok. Ini yang kita ingin hitung kan kategori, kita hitung berapa rendah, berapa sedang. Kita blok sampai bawah. Setelah kita hitung, kita masukkan. Ini kan sudah ada nih, sudah di blok. Kita ingin hitung yang rendah, ada di kolom ini, kolom rendah. Kurung berapa jumlah rendah? 6. Kemudian yang sedang, nah, sama ya, sama dengan count if. Blok lagi dari paling atas sampai bawah.
kita ingin hitung sedang ya. Ini koma ini nanti ada yang titik koma, ada yang koma ya. Disesuaikan dengan laptop atau komputer masing-masing. 21. Yang tinggi kembali lagi koma nanti. Blok lagi berarti di bawah. Itu kita ingin hitung yang tinggi. Tanda petik. Kita sudah dapat. Jadi ada 26 orang yang kategorinya rendah. Kemudian yang sedang 21, yang tinggi 3. Jadi kita lihat di sini yang dominan adalah sedang, kemudian yang tinggi hanya sedikit sekali. Yang rendah ada 6 orang. Jadi yang punya kategori tinggi dari 30 orang yang menjadi responden hanya 3. Kemudian kita buat tabelnya. Tabel lingkaran sekaligus kita tahu persentasenya. Bagaimana caranya kita blok ini? Kemudian kita cari insert. Nah, ini kita pilih yang Y. Kemudian kita pilih bentuknya misalnya ini. Nah, ini sudah terlihat. Bentuk tabel. Kita bisa pilih yang menggunakan persentase. Di sini ada ya. Nah, jadi yang tinggi 10%. Yang tinggi tadi ya 3/30. Kita ganti ini namanya tingkat masing-masing. Ya. Oke, ini kita sudah tahu ternyata yang kategori tinggi 10%, rendah 20%, sedang 70%. Nah, inilah bagian awal dari analisa yang kita buat dari seluruh responden yang sudah memberikan respon. Tingkat kepatuhannya 10% tinggi, 20% rendah, 70% sedang. Nah, silahkan dilanjutkan masing-masing untuk membuat kategorisasi dari seluruh responden yang sudah mengirimkan jawaban-jawabannya. Jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.